Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kembali bersama saya Memi Dian Puspitasari, peserta Latsar CPNS Angkatan 12, Puslat Bangka DOD tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review materi pelayanan publik yang sebelumnya disampaikan oleh Bu Hana. Kita mulai pembahasan dengan isu-isu pelayanan publik. Jadi seperti yang kita tahu bersama, seringkali hal-hal seperti ini terjadi di lapangan. Ada bansos, tapi birokrasinya ribet, dan hasilnya biasanya tidak sesuai dengan yang diturunkan. Petugas belum hadir pada saat waktu pelayanan sudah dibuka. Lambatnya pelayanan publik dan mungkin juga sikap santai atau acuh dari pelayan publik, petugas pelayan publik, sedangkan masyarakat bisa jadi sangat menanti pelayanan begitu. Lalu apa pelayanan publik itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik berarti pelayanan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama, organisasi pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan. Dan yang terakhir adalah kepuasan pelanggan. Sedangkan prinsip-prinsip dari pelayanan publik diantaranya partisipatif, jadi dibutuhkan adanya masyarakat dalam merencanakan sekaligus pelaksanaan dan dalam evaluasi pelayanan publik itu sendiri. Ada transparansi, ada responsif, kemudian tidak diskriminatif, jadi tidak boleh dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, agamanya berbeda kemudian dibedakan, sukunya beda kemudian dibedakan, itu tidak diperbolehkan. Kemudian mudah dan murah, jadi mudah dalam hal persyaratan dan murah, jadi bisa dijangkau oleh kalangan manapun. Kemudian efektif dan efisien, aksesibel, jadi mudah aksesnya, baik dari segi tempatnya dan seterusnya. Kemudian ada akuntabel, jadi bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Dan terakhir, berkeadilan. Selanjutnya ada cara ASN berkontribusi dalam memperbaiki pelayanan publik. Bagaimana caranya? Yang pertama, ASN harus sadar siapa yang melayani dan siapa dilayani, tidak boleh kebalik. Yang kedua, bagaimana ASN bekerja sama dengan rekan kerjanya memberikan pelayanan yang baik. Dan terakhir, bagaimana seorang ASN itu harus menjalankan prosedur SOP dengan prinsip 3S. Senyum, sapa, salam, serta menjunjung tinggi etika profesional sebagai seorang birokrat. Ada prinsip-prinsip pelayanan prima. Yang pertama, responsibel terhadap pelanggan atau memahami pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, kemudian pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai, dan yang terakhir memberikan apresiasi kepada pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Lalu bagaimana sikap pelayanan? Sikap pelayanan ada 7 P di sini, mulai dari passionate, progresif, proaktif, prompt, passion, proporsional, dan fungsional. Jadi kita harus bersemangat, kemudian memakai cara yang terbaik, yang terbaru gitu dan terupdate, antisipatif, kemudian kita harus positif, tidak boleh sering curiga, kemudian penuh rasa sabar, tidak mengada-ngada dan tepat waktu. Adapun etiket pelayanan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mulai dari ekspresi wajah, kita harus wajahnya ekspresinya senyum gitu ya. Kemudian penampilannya harus baik, kemudian cara berpakaiannya harus rapi, cara bicaranya, cara mendengarkan, cara bertanya, kemudian sikap atau perilaku juga perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai pelayanan kita berikan menjadi berkurang kepuasannya karena etiket pelayanan kita yang kurang baik. Ada beberapa kata kunci pelayanan. Yang pertama ada atensi. Jadi kita harus memberikan perhatian penuh kepada orang yang kita layani. Kemudian kita harus senyum apapun yang terjadi. Bahkan ketika kita capek pun orang tidak boleh tahu bahwasanya kita capek. Kemudian kita harus memberikan salam. Kita bisa menyampaikan kata tolong, maaf, dan terakhir terima kasih. Nah, terakhir terkait refleksi internalisasi dan rencana aksi. Jadi lagi-lagi ketika bicara tentang profesi saya sebagai dosen, mungkin selama ini dosen bisa jadi lakukan hal-hal yang bertentangan dengan etika pelayanan publik.
Ya, misalkan dosennya telat, kemudian semena-mena ke mahasiswa, sulit ditemui, memberikan nilai ogah-ogahan, suka-suka, begitu ya. Hal-hal ini harusnya tidak dilakukan. Jadi, saya berharap dengan materi pelayanan publik ini, ke depan saya bisa menjadi ASN yang lebih baik, saya bisa menjadi dosen lebih baik, memberikan pelayanan lebih baik, dan menjadi dan berkontribusi dengan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir pesan saya, jangan lupa tersenyum. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.